Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang jujur aja sering banget kita temuin sehari-hari. Tapi sayangnya sering juga kita salah tangkap maknanya. Kita bakal ngupas tuntas soal surah At-Talaq ayat 2 dan 3, atau yang mungkin lebih akrab di telinga kita sebagai ayat 1.000 dinar. Kita akan coba pisahin mitos-mitos kulturalnya dari realita teologis yang sebenarnya. Yuk kita mulai dengan pikiran yang jernih dan terbuka. Nah, sumber utama bahasan kita hari ini tuh dari sebuah infografis detail soal ayat 1.000 dinar ini. Coba deh, ingat-ingat. Pasti sering banget kan lihat kaligrafi ayat ini dipajang cantik di ruang tamu, di dinding rumah makan, atau mungkin di meja kasir toko. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, kita beneran paham maknanya atau kita cuma sekedar ngikutin kebiasaan aja? Hari ini kita bakal bongkar semuanya. Biar lebih terarah, ini nih poin-poin yang bakal kita bahas. Kita mulai dari mitos ayat 1.000 dinar, lanjut ke bahayanya syirik halus, terus kita bahas kunci pertama, yaitu takwa sejati, kunci kedua tawakal aktif, proses mencari rezeki berkah, dan terakhir soal hak prerogatif sang pencipta. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, mitos ayat 1.000 dinar. Mari kita selami ini sama-sama. Ayat ini sama sekali bukan jimat, bukan juga pajangan pembawa hoki, apalagi semacam mantra penarik rezeki yang bisa ngasih hasil instan kayak sulap. Bahaya banget loh kalau kita punya pola pikir kayak gitu. Sebenarnya, fungsi asli ayat ini tuh buat pengingat. Pengingat supaya kita terus beramal soleh dan jadi penguat iman waktu kita lagi diuji masalah keuangan. Jadi kita harus ubah nih mindsetnya, dari yang mikir ini sesuatu yang magis, jadi sesuatu yang praktis dan spiritual. Lanjut ke bagian kedua, ini yang nggak kalah penting, bahaya nyata syirik halus. Di sumber yang kita bedah, ada satu konsep yang disebut syirik halus. Apa sih itu? Gini, ini tuh terjadi waktu seseorang baca ayat ini terus-terusan bisa sampai ribuan kali sehari, tapi nggak ada usaha sama sekali buat memperbaiki kelakuannya. Atau yang lebih fatal lagi, kalau sampai percaya kaligrafi di dinding atau teks itu sendiri yang secara ajaib ngedatengin uang. Wah, ini udah penyimpangan keyakinan. Karena ibaratnya, kita maksa rezeki datang tanpa ada niat buat taat sama sang pemberi rezeki. Terus gimana cara ngeceknya? Ada beberapa red flags alias tanda bahaya yang harus kita waspadai nih. Mulai ngerasa teks atau benda mati bisa narik pelanggan. Atau mungkin terlalu obsesif sama hitungan bacaan mekanis sampai lupa makna doanya. Ngandelin cecari kertas dan lupa kalau yang ngatur rezeki itu mutlak cuma Allah. Nah, itu jebakan. Bukannya bikin kita makin dekat sama pertolongan Allah, ritual kosong makna kayak gini justru bikin kita makin jauh darinya. Sekarang kita masuk ke solusi di bagian ketiga. Kunci utama, takwa sejati. Kalau kita perhatiin ayat 2 dari surah At-Talaq, bunyinya itu, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Perhatiin ya, fokusnya itu di kata bertakwa, bukan barang siapa membaca ayat ini. Dan takwa di sini tuh butuh aksi nyata, jalanin perintah dan jauhin larangannya. Ini benar-benar pergeseran paradigma yang besar. Dari yang tadinya cuma pasif, baca-baca aja, jadi hamba yang aktif dan taat. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian gimana takwa itu dipraktekkan sehari-hari. Takwa itu bukan cuma konsep ngawang di langit, teman-teman. Takwa itu ya sholat tepat waktu pas lagi sibuk-sibuknya kerja. Takwa itu berani jujur ke klien dan nggak bohong demi ngejar target. Jaga sumber penghasilan biar tetap halal, berbakti sama orang tua, profesional ngerjain tugas, dan konsisten beramal baik. Sebetulnya, kunci pembuka rezeki itu ya benar-benar ada di kebiasaan-kebiasaan permoral ini. Kita masuk ke bagian keempat, kunci kedua, tawakal aktif. Lanjut di ayat ketiga, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sering banget orang salah kaprah ngiranya tawakal itu pasrah bongkokan, atau nyerah diam aja tanpa ikhtiar. Salah besar. Definisi aslinya, kita tuh harus berusaha maksimal banget dulu, dengan segala daya dan upaya, nah baru setelah itu hasilnya kita serahin 100% ke Allah. Jadi ini tuh kepasrahan yang aktif. Apa aja sih elemen tawakal ini? Pertama, pastinya kerja keras yang sungguh-sungguh. Terus, pas kita kerja, hati kita cuma bergantung sama Allah. Bukan ngandelin bos, bukan ngandelin koneksi orang dalam. Kita yakin banget kalau rencana Allah itu yang paling oke. Keyakinan inilah yang bikin kita bisa tetap sabar waktu prosesnya kerasa lambat
dan mencegah kita dari rasa putus asa pas nemu jalan buntu. Tawakal itu perpaduan sempurna antara etos kerja keras sama mental spiritual yang tangguh. Sekarang di bagian kelima, mari kita lihat alurnya. Proses mencari rezeki berkah. Mari kita lihat gimana semua ini nyambung jadi satu proses yang terstruktur dan logis banget. Langkah pertama, kita wajib ambil inisiatif cari jalan lewat cara yang halal. Langkah kedua, setelah usahanya selesai, kita lepasin deh kelekatan kita sama hasil. Dan serahkan murni ke Yang Maha Mengatur. Dan langkah ketiga, di tengah naik turunnya proses hidup ini, kita jadiin ayat ini murni sebagai pengingat atau booster motivasi buat terus beramal. Mindset yang sangat sehat kan? Coba kita fokus sebentar ke langkah pertama tadi, usaha yang dibenarkan. Di sini ada contoh yang sangat praktis. Cari rezeki dalam Islam itu nggak cukup cuma modal doa doang, tapi menuntut kita buat terus upgrade ilmu dan kompetensi. Mau rezeki nambah, ya tingkatkan skill kerja kita. Bangun networking yang bagus dan profesional. Bikin perencanaan bisnis atau karir yang matang, lalu eksekusi dengan disiplin. Semua usaha duniawi ini tuh sebenarnya bagian tak terpisahkan dari konsep ketaatan itu sendiri. Akhirnya kita sampai di bagian keenam, hak prerogatif Sang Pencipta. Fakta yang satu ini benar-benar bikin hati tenang. Sang Pencipta itu nggak bisa kita dikte atau kita paksa lewat hitungan bacaan ribuan kali atau ritual mistis. Kebebasan penuh ada padanya. Tapi justru di sanalah letak keindahannya. Kita bisa merasa sangat tenang karena tahu rezeki pasti akan datang sesuai dengan hikmahnya yang luar biasa, di waktu yang paling pas dan dalam bentuk yang paling baik buat kebahagiaan jangka panjang kita. Sekalipun mungkin nggak selalu sesuai sama jadwal yang kita pengen. Nah, perhatikan pesan di layar ini. Pesannya sangat tegas ya. Ayat ini dan agama kita secara keseluruhan nggak boleh dijadiin sekedar mesin pencetak uang. Kitab suci diturunkan buat jadi kompas moral, jadi penguat iman waktu kita lagi babak belur sama kehidupan. Bukan buat dijadiin semacam cheat code atau jalan pintas buat numpuk kekayaan. Jadi, setelah kita bedah tuntas makna dari ayat 1000 dinar ini, saya mau ngajak kita semua merenung sebentar dengan satu pertanyaan. Coba tanya ke diri sendiri. Selama ini, waktu kita baca ayatnya atau pasang pajangannya di rumah, niat terdalam kita itu beneran pengen jadi orang yang lebih bertakwa? Atau jangan-jangan di lubuk hati terdalam, kita masih nganggep ini jimat sakti yang bisa maksa Allah ngubah saldo rekening kita? Jujur sama diri sendiri. Karena jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal nentuin kualitas iman kita ke depan. Semoga bedah materi kali ini bisa bawa pencerahan yang berarti dan ngebantu kita meluruskan lagi niat dalam bekerja dan beribadah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.